Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula la hanadallah. Syukur alhamdulillah kita semua bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat beserta salam selalu kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan diampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, salah satu syarat yang begitu berat untuk dilakukan bagi sebagian besar kaum muslim adalah sholat subuh berjamaah. Namun walaupun berat untuk melaksanakannya, sholat subuh berjamaah mempunyai banyak keutamaan yang luar biasa bagi ibadah kita. Sholat yang agung ini benar-benar memiliki daya tarik karena kedudukannya dalam Islam dan nilainya yang tinggi dalam syariat. Banyak sekali hadis yang mendorong untuk melaksanakan salat subuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, untuk mengetahui secara rinci bagaimana fadilah-fadilah dan kemuliaan salat subuh, maka mari kita baca dan renungkan penjelasannya sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, mendapat berkah. Salat subuh berjamaah berpeluang untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW telah mendoakan kepada umatnya agar mendapat berkah ketika melakukan aktivitas pagi. Terlebih aktivitas wajib dan juga dilaksanakan berjamaah seperti salat subuh. Ya Allah, berkahilah umatku pada waktu paginya. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Yang kedua, terbukanya pintu rezeki. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu. Selepas salat subuh, Rasulullah mendapati putrinya Fatimah tengah tertidur. Maka beliau membangunkannya dan mengatakan, "Hai Fatimah, bangun dan saksikanlah rezeki Rabbmu, karena Allah membagi-bagikan rezeki kepada para hamba antara salat subuh dan terbitnya matahari." Hadis riwayat Al-Munziri. Sebagaimana firman Allah, "Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat." Quran surah Al-Isra ayat 78. Yang ketiga, mendapat cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Kondisi pada waktu subuh pada umumnya masih gelap, walau dengan penerangan listrik yang ada dan kadang-kadang minim juga. Namun dengan adanya kondisi seperti itulah justru terdapat ganjaran yang begitu besar dan luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala bagi manusia yang menuju masjid buat melaksanakan salat dengan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Yang keempat, mendapat ganjaran salat sepanjang malam. Barang siapa yang salat Isya berjamaah, maka seolah-olah dia telah salat malam selama separuh malam. Dan barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah salat seluruh malamnya. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, dijanjikan masuk surga. Semua orang pasti menginginkan tempat kembali terbaik, yaitu surga dengan segala kenikmatannya. Diriwayatkan dari Abu Musa al-Syahri berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan salat barda'in, yaitu salat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keenam, jamaah salat subuh dipersaksikan oleh para malaikat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu, Rasulullah SAW bersabda, "Malaikat bergantian melihat kalian pada siang dan malam. Para malaikat itu bertemu di salat subuh dan salat asar. Kemudian yang bermalam dengan kalian naik ke langit dan ditanya oleh Rabb mereka, dan dia lebih tahu keadaan hamba-hambanya.
bagaimana kondisi hamba-hambaku ketika kalian tinggalkan?" Para malaikat menjawab, "Kami meninggalkan mereka dalam keadaan sholat, dan kami mendatangi mereka dalam keadaan sholat." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang ketujuh, berpeluang mendapatkan pahala haji atau umrah bila berzikir hingga terbitnya matahari. Bisa dibayangkan betapa besarnya ganjaran pahala yang didapatkan bila memanfaatkan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Dasar dari hal ini adalah keterangan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang salat subuh berjamaah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah hingga matahari terbit, lantas salat 2 rakaat, maka baginya seperti pahala haji dan umrah yang sempurna. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedelapan, kesempatan untuk melaksanakan salat sunnah subuh. Kesempatan lain yang bisa didapatkan dengan mengupayakan salat subuh secara berjamaah adalah salat sunnah subuh 2 rakaat. Salat sunnah subuh 2 rakaat ini punya kelebihan tersendiri yang disebutkan dalam hadis. 2 rakaat salat sunnah subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Hadis riwayat Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu. Yang kesembilan, keselamatan dari siksa neraka. Keselamatan dari siksa neraka berarti berita gembira tentang masuk surga. Ganjaran ini tentunya berlaku bagi yang melaksanakan salat subuh secara sempurna berjamaah. Mari perhatikan hadis berikut. Dari Umarah radhiyallahu anhu berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk neraka seorang yang salat sebelum terbitnya matahari atau subuh dan terbitnya matahari asar." Hadis riwayat Muslim. Yang ke-10, kemenangan dengan melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Tentunya hal ini merupakan ganjaran terbesar yang dikaruniakan oleh Allah kepada hambanya. Dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu berkata, "Kami pernah duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau melihat ke bulan di malam purnama itu. Rasulullah sallallahu bersabda, 'Ketahuilah bahwa sesungguhnya kalian akan melihat kepada Rabb kalian sebagaimana kalian melihat kepada bulan ini. Kalian tidak terhalangi melihatnya. Bila kalian mampu untuk tidak meninggalkan salat sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya, maka lakukanlah." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kesimpulan adalah ada 2 waktu salat yang mempunyai keutamaan dibandingkan dengan salat wajib lainnya, yaitu salat subuh dan asar. Menurut pendapat para ulama, 2 waktu tersebut adalah waktu yang sulit. Waktu subuh adalah waktu di mana kebanyakan manusia sedang tidur, dan waktu asar adalah waktu di mana sebagian besar manusia sedang sibuk mencari rezeki. Sehingga di 2 waktu ini Allah memberikan keutamaan yang lebih dibandingkan salat lainnya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mari kita biasakan bangun pagi dan menjalankan salat subuh tepat waktu. Selain menjalankan kewajiban sebagai umat muslim, salat subuh juga memberi hikmah berupa melatih kedisiplinan diri dan mencegah rasa malas. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.